Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazal Yusma Zahrani. Dan dalam kesempatan ini, sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah psikofarmakologi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sejenak merenungkan satu hal penting yang sering terlupakan dari perhatian kita. Di tengah kemajuan zaman dan juga tekanan hidup yang tidak sedikit, sebagian orang khususnya anak-anak muda ya, terjerumus ke dalam penyalahan gunaan narkoba. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Islam menjaga akal manusia dan mengapa penyalahgunaan obat itu bukan hanya dosa, tapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, Islam merupakan agama yang menjaga 5 hal pokok dalam hidup manusia. Salah satunya adalah menjaga akal. Karena dengan akal, kita tuh bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Serta kita juga bisa memilih jalan mana yang benar dan juga yang salah. Karena itu, menjaga akal merupakan kewajiban syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang tidak berakal." Hadis riwayat Ahmad. Tapi sayangnya, banyak orang yang merusak akalnya sendiri, salah satunya dengan penyalahgunaan obat. Obat yang seharusnya digunakan untuk menyembuhkan dan sudah diresepkan secara tepat, justru dikonsumsi secara berlebihan sehingga menimbulkan efek-efek tertentu, seperti nge-fly dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, sesuatu hal yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dan dari sini sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran itu masuk dalam kategori ini. Maka ketika seseorang merusak akalnya dengan obat-obatan, sebenarnya ia telah mengingkari nikmat-nikmat Allah dan juga tidak menjaga fitrahnya sebagai manusia. Dalam Islam, ini bukan perkara yang ringan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ini sudah tergambar jelas bahwa menyakiti diri sendiri seperti dengan menyalahgunakan obat itu sebagai bentuk kebinasaan. Dan juga menurut para ulama, tindakan penyalahgunaan obat-obatan ini adalah haram hukumnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang atau seseorang itu menyalahgunakan obat. Salah satunya itu karena awalnya tuh dia penasaran, akhirnya coba-coba. Dan juga yang paling tinggi adalah faktornya karena ikut-ikutan teman tersebut. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif yang dihasilkan secara signifikan antara teman sebaya dengan penyalahgunaan obat-obatan. Ini berarti teman memberikan peran yang sangat penting terhadap perubahan gaya hidup kita, kebiasaan, sikap maupun perilaku kita. Obat-obatan seperti tramadol, benzodiazepin, dan lain sebagainya itu harus digunakan resep. Jika tidak digunakan dengan resep atau bahkan melebihi dosisnya, itu bisa merusak syaraf, lalu ada penurunan kesadaran, menyebabkan kecanduan, dan bahkan kematian. Islam tidak melarang pengobatan, tapi yang dilarang adalah mengubah fungsi obat itu menjadi suatu hal yang merugikan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah tuh menyebut orang-orang yang merusak tubuh dan jiwanya mereka itu adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Islam merupakan agama yang telah memperhatikan setiap aspek kehidupan manusia. Bahkan sejak ribuan tahun lalu, sudah memperkirakan potensi penyimpangan-penyimpangan yang akan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena itu, Islam menetapkan berbagai larangan, termasuk dalam hal-hal penggunaan zat yang dapat merusakkan akal dan tubuh. Dan dalam Islam sendiri, ketika kita sedang gelisah, diterpa masalah atau musibah, terus juga kita sudah tahu kita salah jalan, solusi terbaiknya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya tempat kembali adalah kepada Allah.
bukan malah mencari suatu hal yang bersifatan merusak, seperti pelarian kepada zat-zat yang merusak atau penyalahgunaan obat-obatan. Jangan biarkan kenikmatan sesaat itu menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan yang panjang. Karena dalam Islam sendiri, itu sangat menjunjung tinggi kesehatan jasmani, rohani, maupun kesehatan akal. Di dalam psikologi sendiri pun ada namanya dukungan sosial dan juga spiritual sebagai faktor penting dalam penyembuhan. Maka dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan curhat melalui doa, zikir, sholat, itu bukan sebuah ritual-ritual kosong yang mungkin sebagian dari kita menganggap kita hanya menjalani kewajiban, tapi itu sebagai bentuk terapi dari jiwa kita sendiri. Jadi, teman-teman sekalian, mari kita jaga akal kita, jaga nikmat sehat yang udah Allah kasih ke kita. Jangan dirusak menggunakan obat-obatan yang bahkan dikonsumsi tidak sesuai dengan tempatnya. Kalau akal kita rusak, akal kita tidak terjaga, kita bakalan kehilangan arah. Tapi, ketika akal kita terjaga, insya Allah kita bakalan selalu dilindungi oleh Allah dan juga kita bisa kembali kepada fitrahnya. Semoga bagi teman-teman kita yang masih berada dalam lingkaran tersebut, kita doakan agar dia bisa sadar dan juga bisa keluar dari lingkaran itu sehingga dia bisa menjalani hidup menjadi lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun cara penyampaian saya, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.